Berjumpa kembali dengan saya. Topik yang akan saya bahas adalah merdeka tetapi terbelenggu. Setiap tahun ya kita rutin merayakan hari kemerdekaan. Di instansi pemerintah ya, kantor swasta dan lain-lain. Bagi yang punya dana banyak pasti mampu buat acara yang meriah ya. Dari acara perlombaan, pertunjukan yang meriah ya dan lain-lain. Intinya untuk merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga terkesan kita sudah merdeka dan bebas dari jajahan musuh. Tetapi sedihnya masih banyak pemimpin di pemerintah, swasta, suami atau istri dan lain-lain yang tidak sadar bahwa hidupnya masih belum merdeka. Walau dari luar kesannya indah, tetapi jika dilihat dari dalam, banyak yang terbelenggu oleh kejahatan. Jadi kejahatan apa saja ya? Nomor 1, white collar crime, kejahatan kerah putih. Kejahatan white collar crime banyak dilakukan para pemimpin di instansi pemerintah atau swasta. Para pemimpin ini terkesan baik ya karena pandai bicara dan penuh janji manis, tetapi munafik dan lebih jahat dari penjahat profesional. Karena berpakaian rapi dengan gaya bicara yang sudah diatur ya, mereka sering mendemonstrasikan kebaikan di depan orang banyak. Sehingga banyak orang-orang yang terbuai dengan cara bicara dan kebaikan palsu orang ini. Tetapi di balik topeng mereka menggunakan jabatan atau profesi untuk melakukan korupsi, penipuan, pencucian uang, menggelapkan uang negara atau swasta. Bahkan banyak yang pamer kemewahan dengan rasa bangga ya dari hasil korupsi atau pencucian uang di tengah penderitaan rakyat Indonesia yang masih hidup dalam kemiskinan. Juga simpan uang dolar ya, emas di brankas rumah tanpa rasa bersalah walau dari hasil yang tidak halal. Karena saya sering mendengar ya, melihat teman dekat atau yayasan yatim piatu dan lain-lain hidup dalam keadaan prihatin. Hati saya sedih loh dan hancur bahwa masih ada orang-orang yang berkedok agama atau menggunakan kedudukan untuk tujuan hidup yang egois dan serakah. Gimana menurut Anda? Apakah orang-orang ini sama kejamnya dengan para pembunuh? Banyak teman saya ya yang meninggal pada usia 21-an waktu masih kuliah. Apalagi usia saya yang sudah lanjut. Lebih banyak teman dekat yang sudah meninggal membuat saya semakin sadar bahwa kita tidak bisa menghindar kematian kapan saja atau anytime. Jadi apakah Anda tidak takut ya bahwa cepat atau lambat pasti Anda akan menuai apa yang telah Anda tabur? Nomor 2, blue collar crime atau kejahatan kerah biru. Banyak orang yang belum merdeka ya, yaitu terbelenggu melakukan kejahatan blue collar crime karena kebutuhan materi. Tindakan ini lebih nampak ya jelas daripada white collar crime karena tindakannya kasar, seperti merampok ya dengan merusak atau menyerang korban, mencuri dan merusak barang milik orang lain, dan tindakan yang kasar lainnya. Nomor 3, serakah. Orang yang serakah atau tamak juga belum merdeka karena masih terbelenggu untuk menyimpan harta dan uang untuk diri sendiri dan keluarga. Orang ini tidak mau memberi atau bermurah hati untuk menolong saudara, teman yang sedang susah atau dalam keadaan prihatin. Nomor 4, egois. Orang yang egois masih belum merdeka karena hidupnya masih terbelenggu untuk kepentingan diri sendiri. Nomor 5, penuh kebencian. Orang yang penuh kebencian juga belum merdeka karena hati dan pikirannya orang ini selalu menebarkan kebencian di tengah masyarakat, rumah tangga,
pertemanan, dan lain-lain. Nomor 6, marah yang meledak-meledak. Jika Anda seorang yang sering marah, yang meledak-meledak ya, Anda termasuk orang yang belum merdeka juga karena masih terbelenggu oleh tabiat ini. Nomor 7, kesombongan. Jika Anda masih punya sifat yang tinggi hati ya, selalu merasa benar ya, sering merendahkan orang lain, suka pamer kekayaan dan haus pujian, Anda termasuk orang yang belum merdeka juga karena masih terbelenggu oleh kesombongan. Nomor 8, sering bohong atau menipu. Orang yang hobinya sering bohong atau menipu termasuk orang yang belum merdeka juga karena hidupnya masih terbelenggu oleh perilaku ini. Nomor 9, orang yang suka merusak hubungan. Orang yang hobinya merusak hubungan ya, suami istri, pertemanan dan lain-lain juga belum merdeka hidupnya. Karena orang yang suka adu domba, hidupnya tidak akan tenang dan damai. Saya tidak akan bahas ya terlalu banyak karena bisa panjang video ini. Jadi bagaimana ya supaya bisa hidup merdeka yang sesungguhnya, bisa merasa tenang dan damai ya. Nomor 1, jika Anda masih diberi kesempatan ya, menjadi pemimpin di perusahaan swasta atau pemerintah, gunakan kesempatan yang diberi Tuhan supaya bisa membantu banyak orang agar nama Anda harum di mata Tuhan dan manusia. Karena saya percaya loh akan hukum tabur tuai atau karma. Nomor 2, bagi yang masih melakukan kejahatan ya, dengan kekerasan atau kasar terhadap sesama, sebaiknya jangan berbuat lagi. Jangan sampai menyesal loh, tapi sudah terlambat. Nomor 3, bagi yang serakah, cepat berubah. Bagikan uang Anda untuk membantu teman-teman yang masih hidup prihatin. Karena saya menyaksikan dari pengalaman orang-orang yang serakah, ujung hidupnya tidak baik. Nomor 4, orang yang egois hidupnya tidak akan bahagia juga karena orang yang egois tidak peduli dengan perasaan orang lain dan hidupnya hanya berpusat kepada kebahagiaan diri sendiri. Saya perhatikan, cepat atau lambat, orang yang egois hidupnya juga tidak bahagia dan tidak baik. Jadi mulailah ya untuk perbaiki hidup Anda dari perilaku ini. Nomor 5, bagi Anda yang penuh kebencian, jangan lagi terbelenggu untuk hidup dalam kebencian karena Anda akan nampak cepat tua. Nomor 6, jika sering marah yang meledak-meledak, mulailah introspeksi diri. Mengambil langkah ya, mau ciptakan damai bagi diri sendiri dan orang lain. Nomor 7, bagi Anda yang tinggi hati, belajar untuk mau rendah hati. Mau menerima saran ya, dan tidak lagi merendahkan orang lain. Bagi yang kaya, jangan sombong karena roda berputar loh. Mungkin Anda akan tetap kaya, tetapi belum tentu Anda akan sehat selalu. Nomor 8, orang yang sering bohong tidak akan bebas selamanya. Jadi sebelum tersandung dan jatuh yang mungkin sulit untuk bangkit karena reputasi Anda sudah buruk, lebih baik cepat ambil langkah untuk tidak bohong atau menipu. Nomor 9, jika Anda seorang yang suka adu domba atau suka menciptakan perpecahan, sebaiknya ambil langkah untuk menjadi seorang yang membawa damai karena Anda pun akan merasa merdeka dan damai. Semoga sharing saya yang tidak sempurna bisa diterima oleh Anda. Salam dari saya, Kathy Wenas, dan sampai jumpa.